Hobi bersepeda selama pandemi, kesadaran atau hanya latar belakang? Nah, saat situasi pandemi, orang kembali ke kesadaran bahwa pentingnya berolahraga untuk menjaga tubuh dan imunnya agar terus meningkat dan menerapkan hidup sehat. Nah, saya bersama teman-teman memilih bersepeda sebagai alternatif untuk berolahraga dengan sedapat mungkin selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak membahayakan pengendara yang lain. Nah, lantas bersepeda ini akan menjadi sebuah kesadaran atau hanyalah latah semata, hanya benar-benar bisa dipastikan setelah pasca pandemi ini, dan juga berangkat dari kesadaran bahwa bersepeda adalah salah satu alat transportasi non-polutan. Nah, tetap mematuhi perilaku pencegahan virus seperti bermasker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mencegah terjangkit dari virus corona. Nah, selain menyehatkan, buat saya bersepeda itu menyenangkan, menghilangkan stres, dan mengurangi kalori. Dan sebagai upaya dari serangan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Karena bersepeda dengan kecepatan 16 km dapat membakar 260 kalori per jamnya. Tapi diusahakan jangan terlalu berat ya di awal, karena jika terlalu berat akan membahayakan juga. Dan tetap saja bergerak pelan 30-40 menit agar kalori tetap terbakar. Nah, manfaat lainnya selain mengurangi stres, mencegah resiko diabetes mellitus, juga bagus untuk penyakit jantung dan kardiovaskuler. Jantung bisa rusak jika kita memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini berbeda. Jadi bentuk latihan yang ideal agar jantung lebih kuat karena berkurangnya stres pada jantung dan bersepeda menyebabkan resiko ini menjadi berkurang. Nah, penelitian menunjukkan serangan jantung berkurang sebanyak lebih dari 50% bagi pesepeda. Oh iya, bersepeda itu nggak perlu mahal guys, step by step. Nanti kita juga tahu kok sendiri kualitas sepeda mana yang cocok untuk kita. Yang penting, harga sepeda jangan sampai menghalangi penerapan pola hidup sehat. Nanti juga akan tahu yang mana yang mudah rusak, yang mana yang bisa menyebabkan kantong kita menjadi bolong karena beli baru terus. Nah, jelaskan pandemi corona memunculkan berbagai tren dan hobi baru saat yang lain mendadak rajin masak dan bikin roti. Nah, lama-lama nih yang kayak gini bisa jadi kalori malah menumpuk dan lama-lama jadi jenuh. Nah, penjualan sepeda saat ini disinyalir meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Bahkan kota Roma membuat jalur khusus sepeda. Dan untuk di London, pemerintah berencana melarang mobil untuk masuk. Jadi ada juga toko sepeda di Manila yang mengatakan permintaan lebih tinggi daripada saat Natal. Nah, saya memilih olahraga bersepeda selain bisa nongkrong dengan teman-teman dan juga untuk sebisa mungkin menghindari kontak fisik dengan orang lain. Saya udah kangen banget berolahraga, tapi ngeri kalau mau nge-gym, karena olahraga adalah bagian terpenting juga dalam hidup saya. Nah, buat kamu, apa fokus hidupmu? Tentu saja efeknya nggak sama ya dengan nge-gym atau aerobik. Nah, gimana nih buat kalian yang suka bersepeda? Tapi harus ada aturan ya yang harus dipahami. Terutama bahwa jalan raya bukan milik sendiri. Ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya. Kecepatan sepeda nggak bisa disamakan dengan kendaraan bermotor. Saya hampir saja diserempet di bypass Sanur. Ngeri banget. Nah, jadi sebenarnya harus ada jalur khusus di kiri jalan bagi pesepeda. Dan pesepeda juga harus taat.
dan konsisten pada jalur tersebut. Nah, bersepeda nih juga ada triknya. Harus memakai pakaian yang warnanya lebih terang agar membantu pengguna kendaraan lainnya saat bersepeda berada di tengah jalan dan ingin berbelok. Dan harus menggunakan lampu di depan dan di belakang agar sebagai penanda kendaraan lain bisa melihat keberadaannya. Saya memilih bersepeda di waktu pagi dan sore hari. Pagi ketika matahari baru terbit dan sore hari sampai malam agar bisa menikmati suasana jalan dan lebih sepi serta melihat toko-toko biasa perempuan sehingga sedikit meringankan kepenatan dari aktivitas sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak ada berbagai jenis sepeda, dari jenis BMX, terus ada mountain bike, ada sailing atau folding bike, dan juga ada sepeda hibrid. Nah, atas nama keamanan bersepeda, ada juga barang-barang nih yang harus dibawa ketika kalian bersepeda jauh-jauh. Yang pertama adalah helm. Nah, untuk melindungi kepala kita dari resiko jatuh atau tertabrak kendaraan. Nah, tertabrak kendaraan ini sangat parah loh akibatnya. Nah, yang kedua adalah untuk memakai sarung tangan agar ketika memegang stang kita menjadi nyaman. Dan jangan lupa untuk memakai sunblock agar muka kita nggak kebakar. Dan setelah itu jangan lupa juga membawa pompa mini di dalam ransel dan masker. Nah, untuk masker sesuaikan ya, jangan sampai bikin kita kesulitan bernafas. Dan penting juga untuk membawa toolkit seperti obeng, tang, karena kadang-kadang kalau jauh bisa terjadi masalah. Nah, ini pernah saya alami dengan teman-teman karena bersepedanya jauh. Jadi kami di tengah jalan tiba-tiba mengalami masalah dengan gear, dengan giginya, dengan ada aja lah. Maka dari itu kami selalu siap sedia di dalam ransel untuk toolkit, sedia payung sebelum hujan. Nah, itulah tadi berbagai manfaat, berbagai jenis-jenis sepeda dan hal-hal yang ingin kamu tahu tentang bersepeda. Selamat bersepeda! Nah, demikianlah pembahasan tentang sepeda pada video YouTube kali ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Dan ingat, buat kalian yang belum subscribe, like, and share. Jangan sampai teman-teman kalian yang punya hobi bersepeda nggak tahu tentang hal-hal ini. Terima kasih ya, bye. See you on the next video. Bye.